apabila orang Kristen mengalami aniaya-aniaya yang hebat, tapi mereka tetap bertekun, mereka juga akan dimuliakan seperti Kristus dimuliakan. Jadi itu maksudnya Petrus menyampaikan kata-kata di dalam ayat 22 ini. Nah, bahwa orang Kristen atau orang percaya akan dimuliakan setelah dia mengalami penderitaan yang hebat ini, itu didukung oleh sejumlah ayat kitab suci yang lain. Roma 8. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak, dinyatakan kepada kita. Penderitaan zaman sekarang tidak akan melebihi, ya, tidak dapat dibandingkan. Artinya begini, bahwa kalau kita mengalami penderitaannya dari sini turun ke sini, ini penderitaan zaman sekarang. Kemuliaan yang akan kita miliki kelak sampai mana? Atau sama rata? Tidak, lari lewat. Sebenarnya kalau begini saja sudah lumayan ya, kalau sama rata ya. Bahwa penderitaannya segini, kemuliaannya segini, ya kembali. Lumayanlah, tapi Tuhan tidak melakukan itu. Penderitaan kita dari sini sampai sini, tapi kemuliaan kelak itu akan lebih tinggi. Sehingga dari sini sudah begini tinggi, lihat ini penderitaan, kelihatannya ini penderitaan ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita miliki. Karena itu Paulus bilang, penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan. Ini bicara penderitaan karena Tuhan loh ya, bukan penderitaan karena dipencuri orang Kumangga, gitu, atau penderitaan karena dosa. Penderitaan karena kebenaran. Maka semakin dalam seseorang menderita aniaya, maka kemuliaannya dia juga akan semakin tinggi, ya. Itu Roma 8. Sekarang 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Kenapa dibilang sebab penderitaan ringan? Kenapa dibilang ringan? Ya, karena kemuliaannya sudah begitu besar, sampai-sampai biar ini penderitaan besar pun terlihat penderitaan berat tapi terlihat ringan. Itu bukan berarti kita enak-enak saja. Oh, penderitaan datang, enteng. Tidak. Kita kadang-kadang bisa bengkok juga ya. Nah, tapi sekalipun demikian, rasa-rasanya sudah tidak kuat, tapi dibandingkan dengan kalau lihat ini penderitaan saja, wih, rasanya berat sekali. Tapi kalau penderitaan ini dibandingkan dengan kemuliaan kelak, ini ringan. Dulu saya sama yang lama itu kan dia marah sama saya kan, bahkan saya dapat surat teguran, ya. Itu karena gara-gara kasus dia bantu kita 400 juta ya. Nah, lalu memaksa kita supaya datang sudah harus ada gedung pada waktu itu. Sedangkan kita kerja itu hari ini gotong royong sedemikian rupa juga, tapi atap tidak bisa ada juga kan. Nah, dan akhirnya saya dimarah-marah waktu itu. Lalu saya dimarah-marah, lalu saya jawab, saya bilang, Pak, saya kira kita tidak perlu terlalu didesak seperti ini. Karena apa? Kita punya bangunan ini besar, Pak. Minta maaf, Pak, tapi 400 juta itu mungkin dapat tiang. Kecuali mereka tanggung kita punya biaya seluruhnya, bangun gereja datang tidak jadi, marah kita masuk akal. Tapi masalahnya ini 400 juta, jemaat mesti tambah. Nah, jemaat tambah ini tambah berapa? Kita belum tahu. Nah, jadi kalau hanya bantu 400 juta, ya tidak usah marah. Nah, beliau tersinggung karena saya bilang hanya 400 juta. Lalu dia tegur, Esra, sebagai hamba Tuhan saya tegur kamu ya. Tolong jangan sampai umat bilang hanya 400 juta. Ya, karena biarpun 400 juta itu pergumulan doa orang banyak. Ya, dia tegur saya begitu, saya bilang terima kasih Pak tegurannya. Tapi saya kira Pak mesti mengerti mengapa saya pakai kata hanya. 400 juta itu juga sudah banyak Pak bagi saya. Tapi masalahnya hanya itu kan tergantung perbandingan. Ya kan?
Kalau saya hanya punya uang 100.000, Pak kasih 400 juta, 100.000 dibanding 400 juta, 400 juta, wow, 100.000 ini hanya 100.000. Tapi kalau kita mesti punya proyek 5M, lalu dapat 400 juta, biar 400 juta ini banyak, tapi dibandingkan 5M, dia disebut hanya 400 juta. Ini masalah logika. Tapi kelihatan beliau tidak mau diajak berlogika, jadi saya diberi surat teguran gara-gara ini. Loh, 400 juta ini sudah besar kalau banding 100.000. Tapi kalau banding 5M, 400 juta jadi kecil. Nah, tapi kalau 100.000 tambah 400 juta, wah 400 juta ini besar sekali dibandingkan ini. Tapi ini kecil sekali dibandingkan ini. Ya kan? Nah, penderitaan kita boleh besar seperti ini. Wih, mati ini besar sekali masalah. Tapi kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang besar sekali, wah ini penderitaan, ini ringan. Ya kan? Ini ringan. Jadi kelihatannya ringan dilihat dari perbandingan dengan kemuliaan besar yang akan kita dapatkan. Kalau dibandingkan dengan kemampuan kita, maka kita juga kadang ini masalah terlalu besar. Ya. Nah, Paulus ini melihat masalah dalam kacamata itu. Dia melihat masalah, tidak melihat masalahnya, tapi dia lihat masalah, dia punya pikiran terarah pada kemuliaan kelak. Makanya dia bilang masalah sebesar apapun itu penderitaan ringan karena dibandingkan dengan ini. Ya.